Selamat malam, kami dari kelompok 10 mata kuliah Matematika Diskrit akan mempresentasikan mengenai aplikasi pewarnaan graf pada akun-akun yang terhubung di dalam sosial media sebagai pemenuhan tugas kami. Di sini saya tidak sendiri, melainkan bersama dua teman kami, yaitu saya sendiri Brian Gabriel Isa Sabone dengan NIM 1010-2230-195. Saya Ilhamuddin Sujon Pangabean dengan NIM 1010-2233-0203. Saya Aurelian Dila Nugraha dengan NIM 1010-2230-0140. Dan kami akan masuk ke dasar teorinya yang dipresentasikan oleh saya mengenai dasar teori aplikasi pewarnaan graf. Berikut ada syarat-syarat pewarnaan graf, yaitu dalam matematika diskrit biasanya berkaitan dengan konsep pewarnaan, yang juga disebut sebagai pewarnaan graf yang sahih atau proper coloring dalam bahasa Inggris. Itu ada dua syarat, yaitu yang pertama, setiap simpul atau node pada graf harus diwarnai dengan warna yang berbeda dengan simpul yang bertetangga. Jadi dia nggak boleh sama dengan relasi yang dimilikinya di antara simpul-simpul yang terhubung langsung. Kemudian ada yang kedua, yaitu jumlah warna yang digunakan harus minimal. Ini seringkali disebut sebagai jumlah warna yang diperlukan untuk melakukan pewarnaan graf. Syarat ini penting dalam banyak aplikasi matematika diskrit, terutama dalam masalah-masalah optimisasi dan struktur data. Optimisasi dan struktur data merupakan salah satu aplikasi dari pewarnaan graf sendiri. Dan next, graf dalam presentasi kali ini mempresentasikan keterkaitan satu pengguna terhadap pengguna lain di sosial media, yaitu pada tiap simpul akan diberikan warna sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai syarat yang tadi, dengan tujuannya adalah mendapatkan hasil pewarnaan dengan angka kromatik paling minimum. Berikut ada beberapa simpul yang kami buat, yaitu ada S, R, E, A, K, H, dan juga N, yang akan dipresentasikan oleh teman saya, Itham. Nah, di sini memiliki 7 simpul, yang dimana S sebagai Sarah, R sebagai Rahman, E sebagai Emily, A sebagai Andre, K sebagai Kevin, H sebagai Hannah, dan N sebagai Nina. Lalu di sini ada matriks ketetanggaannya, yang dimana apabila 0 tidak memiliki hubungan, dan apabila 1 memiliki hubungan. Nah, di sini ada simpul A dengan A0, A dengan E1, A dengan N1, A dengan S1, A dengan K1, A dengan R1, dan A dengan H0. Lalu pada simpul E dengan A1, E dengan E0, E dengan N0, E dengan S0, E dengan K1, E dengan R0, dan E dengan H1. Lalu pada simpul N dengan A1, N dengan N0, N dengan N0, N dengan S1, N dengan K0, N dengan R1, dan N dengan H0. Lalu pada simpul S dengan A1, S dengan E0, S dengan N1, S dengan S0, S dengan K1, S dengan R1, dan S dengan H0. Lalu pada simpul K dengan A1, K dengan E1, K dengan N0, K dengan S1, K dengan K0, K dengan R0, dan K dengan H1. Lalu pada simpul R dengan A1, R dengan N0, R dengan N1, R dengan S1, R dengan K0, R dengan R0, dan R dengan H1. Lalu pada simpul yang terakhir yaitu simpul H dengan A0, H dengan E1, H dengan N0, H dengan S0, H dengan K1, H dengan R1, dan H dengan H0. Kemudian, adapun tabel simpul derajat dan warna. Di sini derajat mewakili jumlah seberapa banyak simpul tersebut berhubungan dengan simpul lain. Seperti pada simpul A, dia berhubung dengan 5 simpul lainnya. Kemudian S4 derajatnya, K4, R4, E3, N3, dan H3. Kemudian untuk perwarnaannya sendiri, A diwarnai dengan merah, E diwarnai dengan hijau, N diwarnai dengan biru, K diwarnai dengan oranye, S diwarnai dengan hijau, R diwarnai dengan oranye, H diwarnai dengan merah. Bisa dilihat di sini, yang berwarna sama adalah simpul S dan simpul E, kemudian ada simpul A dengan simpul H. Mereka bisa berwarna sama dikarenakan simpul-simpul tersebut tidak saling terhubung. Jadi, pewarnaan yang ada di sini sudah sesuai dengan kaidah yang
berlaku pada pewarnaan graf pada mata kuliah matematika diskrit. Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami mengenai aplikasi pewarnaan graf pada jumlah orang atau akun-akun yang terhubung di media sosial. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda yang sedang mengikuti perkuliahan matematika diskrit. Terima kasih karena sudah menonton.